Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik lagi di sini di MWV Mystic Channel. Channel yang akan ngebahas hal-hal horor, sejarah maupun insiden yang terjadi di Indonesia. Setelah kemarin gue cerita horor mengenai rumah susun yang terjadi pada tetangga gue. Sekarang gue mau cerita salah satu cerita yang udah gue bahas di Instagram maupun opening gue pernah baca di Twitter. Mungkin ceritanya banyak yang kalian tahu ya, terutama yang udah follow gue dari lama. Cerita tentang dozer. Cerita ini mulai gue bagikan di tahun 2018, kurang lebih, gue lupa tepatnya. Berawal dari sebuah DM dari sebuah akun bernama Des Ratna yang mengatakan bahwa ia memiliki pengalaman yang cukup panjang mengenai kasus hilangnya temannya yang dimulai dari sebuah acara yang tadinya mereka pikir adalah acara yang biasa aja. Karena tinggi permintaan dari para pendengar dan pembaca MWV, sebenarnya gue akan ngebahas kisah dozer ini dalam bentuk podcast seperti sekarang. Tadinya gue udah mencoba untuk mengundang narasumber langsung untuk bicara, namun udah hampir setahun gue hilang kontak dengan Mas Des Ratna, narasumber dari cerita ini. Jadi gue akan ceritakan saja apa yang udah Mas Des bagikan ke gue dan pada kalian, cara ulang lagi dari awal. Mungkin cerita ini juga gak bakal langsung selesai, karena terlalu panjang. Gue nanti akan membaginya beberapa part. Sebelumnya gue harus bilang malu semua, cerita ini memiliki daya tarik yang cukup kuat. Pastikan pikiran kalian cukup berisi, jangan kosong. Usahakan jangan sendiri ketika mendengarkan cerita ini. Disclaimer lagi, semua tokoh kecuali Mas Des memiliki nama samaran masing-masing, bukan nama sebenarnya. Dan penyebutan tempat di sini adalah tempat sebenarnya tanpa bermaksud untuk menjatuhkan atau membuat kerugian bagi tempat yang disebutkan. Kisah ini terjadi di tahun 90-an. Saat itu narasumber gua, Mas Des, masih duduk di bangku sekolah. Momennya waktu itu sekolah Mas Des mau ngadain perpisahan karena mereka mau lulus. Mereka sempat berembuk di kelas mereka untuk menentukan acara apa yang mereka lakukan ketika mereka mengetahui bahwa acara sekolah mereka cukup membosankan. Ya cuma panggung sama ya pentas seni kayak biasa. Mereka pengen sesuatu yang beda gitu. Jadi mereka mutusin buat ngadain suatu perkemahan. Awalnya perkemahan ini bakal diadain besar-besaran satu kelas, cewek dan cowok. Tapi ketika dimintakan izin ke orang tua masing-masing, ternyata semua anak cewek gak diizinin orang tuanya untuk pergi berkemah, sedangkan yang cowok kebanyakan dapat izin. Akhirnya mereka berangkat seperti mereka tentukan. Waktu itu mereka menentukan untuk pergi ke sebuah kawasan perkemahan, Ranca Upas, Bandung. Buat yang belum tahu, Ranca Upas adalah sebuah kawasan perkemahan yang saat ini masih banyak digemari orang-orang, yang terkenal dengan keberadaan penangkaran rusanya dan hawanya yang sejuk. Kalau kalian lihat sekarang, mungkin kalian gak bakal nyangka cerita ini terjadi di tempat itu, karena sebenarnya lokasi ini sendiri benar-benar asri dan bagus. Maka dari itu gue mau bilang, cerita ini gak mendiskreditkan Ranca Upas sebagai suatu tempat yang berbahaya. Akhirnya ada 19 orang yang pergi waktu itu. Salah satunya adalah Mas Des. Seluruhnya laki-laki, karena tadi dibilang perempuannya tidak ada yang bisa datang. Mereka pergi di bulan Juli 1998. Perkemahan akan berlangsung, rencananya bakal 2 hari. Mereka berangkat dan baru sampai ke lokasi perkemahan Ranca Upas jam 11 siang. Saat mereka sampai, kondisi cukup ramai. Banyak peserta-peserta camping dari rombongan lain, dan juga ada pengunjung yang masih bermukim di sana. Awalnya mereka cukup gerah ngelihat kondisi yang terlalu ramai di lokasi itu. Keramaian, cari tempat lain aja lu, kata salah satu teman dari Mas Des.
Ya udah sih, nanggung udah nyampe lokasi. Kenapa nggak coba tempat yang agak geser aja, yang kita agak jauh dari lokasi orang yang banyak dipakai buat perkemahan. Saran salah satu temannya Mas Des. Akhirnya mereka bergeser dari lokasi yang banyak dikunjungi 5 orang ke tempat yang agak asing. Masih di lingkungan Ranca Upas, tapi mereka lebih mendekat ke arah penangkaran rusa. Di sana ada sebuah parit kecil yang dialiri oleh air yang cukup bersih, dan juga ada 2 pohon di sisi kiri dan sisi kanannya. Mereka juga agak bingung sebenarnya. Kok lokasi yang indah kayak gitu nggak ada orang yang mau nempatin. Tapi mereka nggak mikirin lagi. Toh untung, akhirnya mereka dapat tempat yang kesannya lebih private dibandingin tempat yang berkumpul sama orang lain. Kalau kalian cari lokasi ini sekarang, sebenarnya kalian bisa menemukannya di Ranca Upas. Tapi kondisinya udah berbeda. Lokasi itu sekarang diperluas dan lokasinya juga diperlebar. Sehingga lokasi yang disebutkan pada cerita ini sekarang juga jadi umum untuk tempat orang mendirikan tendanya. Nggak seperti dulu, yang cenderung ditinggalkan orang karena terlalu jauh ke belakang. Setelah memilih lokasi tadi, Mas Des dan teman-temannya mulai membangun perkemahan yang mereka butuhkan untuk bermalam. Mereka mendirikan tenda, menyiapkan rundown acara, menggelar karpet dan sebagainya macamnya untuk menyambut malam. Beberapa dari mereka saling bahu-membahu untuk membangun tenda. Sebagian lagi ada yang berkeliling, menikmati suasana sejuk ala Ciwidey. Beberapa lagi juga ada yang bermain dengan rusa yang ada di penangkaran di sana. Kesibukan mereka cukup memakan waktu sampai mereka tidak sadar bahwa waktu udah beranjak senja. Dan mulailah masing-masing dari mereka disibukkan dengan kesibukan masing-masing. Termasuk Mas Des. Mas Des mengajak salah satu temannya, namanya Zezen. Untuk ketahui, Mas Des dan beberapa temannya dulu sudah merokok. Dan saat itu mereka mulutnya sepet katanya. Pengen untuk sebatang dulu, istilah dipakai untuk orang yang ingin merokok. Zen, asem nih, sebatang dulu yuk, kata Mas Des kepada Zezen. Wah, gak bawa rokok aku, Des. Yuk beli warung aja, barengan gue juga mau, kata dia. Gak pakai lama, mereka pergi ke arah warung-warung yang ada dekat lokasi tersebut. Ketika sampai di lokasi, mereka membeli rokok beberapa batang, tapi juga duduk sebentar mengobrol dengan pemilik warung. Pemilik warungnya cukup ramah. Dia menanyai Mas Des dan juga Zezen mengenai lokasi di mana mereka mendirikan tenda. Dirikan tenda di mana, Dek? Kata pemilik dari toko itu. Oh, di sana, Pak. Dekat pohon besar, dekat penangkaran, kata Zezen sambil mengarahkan telunjuknya ke arah yang dimaksud. Wah, jauh juga berarti kalian kesini ya, kata pak warung itu lagi, mengukur perkiraan kira-kira berapa jauh antara lokasi warungnya dengan tempat Mas Des mendirikan tenda. Hah, iya pak, gak apa-apa. Toh juga lokasinya bagus dan sepi juga. Beberapa saat pak penjaga hotel terdiam. Dia seperti berpikir mengenai lokasi yang disebutkan oleh Zezen dan juga Mas Des. Pandangannya melempar jauh, seperti memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba bapak itu bilang, tapi nak, bapak pesan dulu ya. Tolong kalau kalian semua pengen kemah di sana, jangan sompral, jangan macem-macem. Katanya serius. Zezen yang tadinya merasa tenang-tenang aja tiba-tiba mulai ngerasa ada yang aneh. Tapi dia rasa itu cuma nasihat biasa aja. Karena toh dimanapun kita ada juga kita gak boleh melakukan hal-hal yang sompral atau kurang ajar. Zezen bangkit kemudian bilang, tenang pak, kita gak ngapa-ngapain kok, cuma 19 orang dan semuanya juga laki-laki. Yaudah balik, kata Zezen ke Mas Des. Di situ Mas Des nggak ngira kalau seandainya nasihat dari bapak tadi harus mereka pegang sebenar-benarnya, karena itu nasihat yang akan mereka langgar nantinya.
Lanjut ke Mas Des dan Zezen, malam udah makin larut. Mereka memutuskan untuk membuat api unggun di tengah-tengah tenda mereka. Kali ini panitia bikin acara, yaitu menyimak Radio Nightmare, sebuah segmen baca-baca cerita horor seperti itu di sebuah radio yang dibacakan oleh pembawa acaranya. Mas Des lupa waktu itu apa nama stasiun radio yang menyiarkan acara tersebut di zaman itu. Mereka berkumpul di sekeliling api unggun dan di tengah mereka ada sebuah radio tape yang berbentuk kotak. Acara malam itu menceritakan tentang kisah perjalanan narasumbernya yang melakukan perkemahan dan diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Semuanya menyimak dalam diam. Kata orang dari radio itu seperti ini. Perkemahan kami awalnya berjalan lancar, sampai akhirnya kami teror dengan sangat mengerikan di malam hari. Saat itu kami sudah berkumpul bersama mengiringi api unggun dan sering bernyanyi dan berkemah di sebuah perkemahan di daerah Ciwidey. Kalau kalian mungkin tahu tempat ini, kalian bisa tahu dari keberadaan penakaran dosa di sana. Kata narasumber tersebut di balik stasiun radio. Lah, kok mirip ya? Jangan-jangan Ranca Upas, kata salah satu teman dari Mas Des. Tapi bukannya takut, mereka malah makin excited buat dengerin cerita itu. Kalau emang beneran Ranca Upas, ya nggak apa-apa dong, sekalian kita di sini. Celoteh salah satunya. Kemudian narasumber melanjutkan ceritanya lagi. Narasumber tersebut bilang, lokasinya sebenarnya bukan tempat yang bisa dipakai kemah. Kami berkemah di bawah 2 pohon besar dengan satu aliran sungai kecil di bawahnya. Bar itu juga memiliki air yang cukup jernih, kata narasumber tersebut. Mereka semua, teman-teman Mas Des, semakin yakin kalau lokasi yang disebutkan bukan hanya sama dengan tempat Ranca Upas, tapi persis dengan lokasi tempat mereka mendirikan tenda sekarang. Keberadaan 2 pohon dan 1 parit dengan air jernih itu kayaknya cukup identik dengan posisi mereka mendirikan tenda. Salah satu teman dari Mas Des, namanya Hendra, adalah orang yang paling berani di antara mereka. Tiba-tiba Hendra yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib memberitakan kami kalau ia melihat ada sosok jahat yang sedang mengintai kita. Pandangan Hendra waktu itu langsung lurus ke depan, tidak mengharaukan teman-temannya yang bertanya apa maksud dari Hendra. Mas Des yang duduk di sebelah Hendra kemudian juga tanya, "Hendra, kenapa?" Tapi Hendra cuma bilang sambil menggeleng, "Gak bener nih Des, gak bener," kata Hendra. Hendra kemudian menarik nafas panjang, lalu mengeraskan sedikit suaranya seperti kita menarik perhatian seluruh anggota kemah. Teman-teman, di belakang tenda besar itu ada pocong yang lagi ngeliatin kita. Kalimat itu dengan lancar disebutin sama Hendra. Semua pada tersentak dong. Mereka gak nyangka Hendra bisa ngomong kayak gitu di lokasi yang jauh dari orang-orang. Tapi belum sempat mereka terkejut, tiba-tiba radio itu melanjutkan ceritanya. Sang narasumber dari cerita itu bilang, "Tiba-tiba kami melihat pocong waktu itu. Dan refleks, tiba-tiba Mas Des merasa bahwa apa yang diceritakan di radio akan terjadi pada mereka juga. Mereka langsung melihat ke arah radio. Tiba-tiba saja radio itu terlempar dengan sendirinya. Padahal tidak ada satupun orang yang menyentuh radio itu. Radio itu terlempar dan masuk ke parit.
Setelah terkejut dengan radion dilempar, semua anggota perkemahan langsung mulai lagi ke arah yang disebutkan Hendra tadi, ke belakang tenda besar. Dan di sana sudah berdiri diam sesosok berbalut kain kafan kumal. Mas Des gak percaya dengan apa yang dilihat. Refleks dia nunduk dan mengucapkan kalimat-kalimat istighfar. Dia pikir dia hanya halusinasi. Tapi ketika Mas Des mengangkat kepalanya, dia melihat lagi sekeliling teman-temannya. Mereka tertunduk juga. Mata mereka kosong. Mereka ketakutan. Di sana Mas Des tahu. Mereka pun juga melihat hal yang sama dengan yang dilihat. Ada pocong yang berdiri di belakang tenda barisan mereka. Lari, teriak, nggak bisa mereka lakukan. Kaki mereka seakan-akan terpaku di tanah. Tenggorokan mereka tercekat. Untuk teriak rasanya sakit banget. Jangankan buat berlari, sekedar memalingkan kepalanya aja agar tidak menghadap langsung ke pocong itu rasanya sakit banget. Mereka dipaksa untuk melihat pemandangan mengerikan itu selama sekian detik, tanpa bisa berkedip, tanpa bisa untuk menoleh. Setelah beberapa saat, sosok pocong itu mulai bergoyang-goyang. Jangan mereka goyangannya goyangan hal lucu seperti kalian tonton di film horor komedi. Guncangannya sangat disturbing. Gerakannya cepat dengan posisi bagian bawah tetap berdiri tegap. Tiba-tiba pocong ini melompat dengan lompatan sangat tinggi, mampu melewati pagar dari rusa, lalu kemudian berdiri di bagian dalam peningkaran rusa tersebut. Gak cukup sampai di sana, tiba-tiba rusa-rusa yang ada di ranca upas itu mulai bergerak-gerak secara tidak normal. Salah satunya kemudian melompat dan tersangkut di salah satu pohon yang cukup tinggi di sana. Di atas dahan pohon itu, rusa itu memang mengangguk-anggukkan kepalanya bersama dengan sosok pocong yang masih juga menggoyangkan badan ke depan dan ke belakang, sama dengan irama yang dilakukan oleh rusa tersebut. Gak ada yang bisa teriak, gak ada yang bisa berdiri, apalagi berlari.